Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zalzabila Darwis dengan NIM C1D1251108 dan teman saya Dian Wulandari dengan NIM C1D1250062. Nah, jadi di video kali ini kita akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan teknologi komunikasi. Nah, jadi kali ini kita akan mengangkat tema perubahan gaya komunikasi generasi muda terutama Gen Z akibat teknologi. Sebelum memasuki video sesi wawancara, saya akan sedikit menjelaskan mengenai fenomena perubahan gaya komunikasi generasi muda, khususnya Gen Z, akibat perkembangan teknologi digital. Nah, kehadiran media sosial dan berbagai aplikasi komunikasi telah membuat cara Gen Z berinteraksi menjadi lebih cepat dan praktis. Namun, perubahan ini juga membawa berbagai dampak terhadap cara mereka berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengetahui bagaimana teknologi memengaruhi gaya komunikasi Gen Z, dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara komunikasi digital dan komunikasi secara langsung. Nah, jadi kita akan mencari beberapa narasumber yang sekiranya bisa untuk kami wawancarai. Yuk. Nah, teman-teman, kita udah dapet nih yang mau diwawancarai. Jadi pertama, perkenalkan nama kakaknya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Gista dari jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan nama saya Stefani dari Ilmu Komunikasi. Saya Abdullah Sabrkan. Nah, Kak, jadi saya ini ingin bertanya. Nah, pertanyaan pertama, apakah perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara kakak sebagai Gen Z itu untuk berkomunikasi? Iya, cukup mengubah cara saya berkomunikasi. Jika iya, bagaimana perubahan yang paling kakaknya rasakan? Kalau yang saya rasakan, perubahannya sangat besar. Apalagi kalau kita melalui chat, itu bisa dikasih singkat atau menggunakan emoji saja. Contohnya kayak kita chat mau makan, mau MKN, itu MKN itu singkatan dari makan. Terus kalau mau kita bertanya kenapa, gitu dia bisa singkat jadi KNP. Terus kalau kita lewat emoji itu biasa cuman stiker ketawa atau apa, itu sudah menggambarkan kalau kita tuh sedang ketawa. Oke, baik. Dulu saya rasa iya, karena dulu itu kita berkomunikasi melalui telepon. Sekarang itu media sosial sehingga jaringannya itu luas. Kalau semisal kakaknya ingin menyampaikan perasaan, pendapat, atau maksud tertentu, apakah kakaknya lebih sering menggunakan media sosial atau berbicara secara tatap muka atau langsung? Saya lebih sering menggunakan media digital karena pesannya itu akan menyebar secara langsung tanpa ada kayak misalnya saya bicara sama orang terus orangnya bicara sama orang lain, itu kan lama menyebar jadi satu-satu, sehingga saya lebih suka secara media online karena langsung menyebar ke seluruh media. Kalau saya pribadi itu lebih suka menggunakan media sosial. Kalau boleh tahu kenapa, Kak? Karena kalau di media sosial itu kita lebih bisa berpikir sebelum mengirimkan pesan ke orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Wulandari. Saya akan memberikan kesimpulan dari hasil wawancara. Nah, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa teknologi digital dan media sosial mengubah total gaya komunikasi Gen Z. Sisi positifnya, komunikasi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Gen Z merasa lebih bebas mengekspresikan, mendapat informasi, dan memperluas jaringan pertemanan. Sisi negatifnya, Gen Z menjadi lebih atau terlalu nyaman mengobrol via layar dibanding tatap muka. Akibatnya interaksi langsung berkurang, kemampuan sosial di dunia nyata berisiko menurun dan rawan terjadi kesalahpahaman teks. Untuk solusinya, Gen Z perlu menyeimbangkan antara kehidupan digital dan komunikasi langsung agar tetap bisa membangun hubungan sosial yang sehat dan mendalam di dunia nyata. Nah, jadi itu saja kesimpulan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.